Mari sama-sama siapkan hati, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk minggu yang Kau berikan lagi buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Kau berikan buat kami Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah ini Tuhan adalah nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya. Broken heart, you picked me up, now I'm set apart. From the ash, I'm born again, forever safe in a Savior's hand. You are more than my words should say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes, following your way, forever free in an ending grace. You are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, what you wanna like? Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh. Your love,
Engkau Allah yang terindah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami membawa pujian kami yang terbaik Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kamu katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Yesus, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari dengan segenap hati, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Katakan Yesus, hadirat-Mu Tuhan, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari sekali lagi katakan, Engkau terindah. Rasakan kasih-Nya Tuhan Yesus. Termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari sekali lagi, Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu.
hanya Kau-lah kami yang kami perlu. Oh Yesus, mari angkat setiap sembahmu, angkat suaramu, angkat setiap pujian bagi Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja saat ini, kuasa-Mu bekerja saat ini. Itu yang kami perlukan Tuhan, itu yang kami perlukan saat ini. Jamahan-Mu, urapan-Mu penuhi hati kami, penuhi ruang hati kami. Yesus, ya Yesus Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hati kami Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami, Engkau ada bagi setiap kami Tuhan. Saat kami berseru, Engkau mendengar setiap kami. Engkau ada bagi setiap kami, Engkau ada bagi setiap kami. Engkau ada Tuhan, Engkau ada bagi setiap kami. Engkau ada bagi setiap kami, Engkau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, syaralabaya syandaralabaya naralabo, haleluya. Yaralabaya syandaralabaya naralabaya syandaralabaya naralabo. Bersama-sama yang bisa berbahasa roh, angkat bahasa rohmu. Yaralabaya syaralabaya syandaralabaya naralabaya narabo, yaralabaya syandaralabaya naralabo. Roh-Mu memenuhi setiap hati, Roh-Mu memenuhi setiap ruangan kami. Yesus Tuhan, yaralabaya naralabaya naralabaya syandaralabo. Yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus, yes Jesus. Yaralabaya syandaralabaya naralabaya naralabaya syandaralabaya naralabo. Say Jesus, I need you every moment. I need you now, here now. This grace both hearts in out your praise forever. Say Jesus, Jesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan every moment I need you here now. This grace both hearts in out your praise forever. Say Jesus, Jesus, Jesus. Yes, I need you, Lord. Every moment I need you. Here now, this praise won't hurt sing out your praise forever. Remember all, remember mercy. Christ before me, Christ behind me.
behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau omnipresence Lord, dimanapun kami berada, di setiap rumah-rumah kami, kamar-kamar kami, di living room kami, bahkan dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memampukan kami untuk kami bisa fokus mendengarkan sharing firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kami terus Tuhan telinga seorang murid Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu setiap hari ya Bapa. Dan juga berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu bisa sharing firman ini sesuai dengan apapun yang Engkau sharingkan untuk teman-teman di CK7 ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya bukan suatu kebetulan kami bisa mendengarkan sharing ini Tuhan, tapi ada sesuatu yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami ya Bapa lewat sharing ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hai teman-teman, shalom semuanya. Aku Giselle dari Rayon 7 Bogor. Dan hari ini aku mau sharing tentang unfiltered. Nah, unfiltered yang dimaksud itu bukan filter-filter di Instagram yang sekarang lagi ada green, atau ada tiba-tiba alisnya ada bulu matanya, ya kan? Mungkin yang cewek-cewek pada tahu tuh. Atau filter-filter yang estetik gitu ya, yang bisa, wah banyak lah pokoknya filter Instagram sekarang, bukan itu. Tapi yang mau aku sharingin hari ini adalah bagaimana kita mengatasi insecurity kita masing-masing dengan hidup unfiltered. Nah, jadi bukan filter Instagram ya, tapi filter yang sometimes dipakai oleh manusia untuk mendukung insecurity-nya. Nah, berapa banyak di sini teman-teman, aku mau nanya, yang punya insecurity? Boleh lambaikan tangannya. Aku, kamu, dan mungkin teman-teman semuanya gitu ya, dimanapun teman-teman berada, mungkin pernah punya insecurity, atau mungkin sampai sekarang punya insecurity. Nah, aku mau cerita sesuatu teman-teman. Aku kenal dengan seseorang yang dulu itu super duper insecure. Dia itu punya jerawat di forehead ya, di dahinya. Lalu dia juga tulangnya besar, jadi kayak lebih besar daripada teman-teman sebayanya. Dan dia kalau misalnya foto bareng sama teman-temannya itu tuh super insecure. Dia maunya paling belakang karena biar nggak kelihatan terlalu gendut gitu istilahnya. Terus dia juga karena punya jerawat tuh ya, punya banyak jerawat istilahnya, dia selalu mau potong poni tuh yang nutupin jerawat dia, jadi tutup gitu. Lalu kalau misalnya dia selfie sama teman-temannya, lihat fotonya gitu ya, selalu kayak murung, selalu kayak ya kok gue jelek banget ya dibanding sama teman-teman gue gitu. Dia selalu ngerasa punya insecurity gitu. Mungkin tadi saya bilang mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sama ceritanya kayak dia ini. By the way teman-teman, insecurity itu bisa dimiliki perempuan dan laki-laki juga ya. Jadi bukan cuma perempuan doang nih biasanya insecure. Tapi sebenarnya mungkin laki-laki juga punya, tapi nggak mau ngomong-ngomong ke teman-temannya gitu. Jadi tertutup istilahnya. Anyway, kita harus tahu dulu kenapa sih sebenarnya seorang itu bisa insecure. Nah teman-teman, ada dari faktor internal sama eksternal. Kalau dari eksternal, biasanya mereka itu dikritik atau mungkin ditolak. Ih kan tangan lo gede, lo pakainya yang tangan panjang dong, jangan pakai tangan segini ntar kelihatan gendut. Atau mungkin someone cuma nyeletuk, ih jerawatnya banyak banget sih. Terus dia bakalan ngerasa kayak, ya jerawat aku banyak banget ya. Udah down tuh, langsung insecure. Terus faktor eksternal lainnya juga bisa karena dibanding-bandingin. Siapa yang banding-bandingin? Bisa keluarga, bisa teman-teman, bisa guru, bisa juga diri sendiri, sehingga kita insecure. Nah, faktor internalnya sometimes kita terlalu overthinking. Overthinking gak bagus teman-teman, karena ya itu
bisa memicu insecurity kita. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Contoh, di body shaming sama orang, langsung tuh kan, aduh betis gue gede banget nih, gimana nih caranya ngecilin betis gitu kan. Atau ih sahabat gue pinter banget ya, gue kayaknya nggak bisa deh kayak dia, gue nggak bisa deh kayaknya ngomong banyak-banyak sama dia, gue tuh kayak insecure, nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Nah gitu-gitu teman-teman, pokoknya itu overthinking, dan itu yang memicu insecurity kita. Nah teman-teman, kalau teman-teman pernah alami hal-hal yang tadi seperti Kak Gisel bilang, listen very carefully. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah know your worth. Teman-teman, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah tuh cuma berfirman loh, dari hari pertama sampai hari kelima. Langit, jadilah langit. Terang, jadilah terang. Jadilah cakrawala. Jadilah binatang, jadilah tumbuhan, dan lain sebagainya. Tapi tidak pada hari ke-6. Waktu Allah menciptakan manusia, we are very special. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Teman-teman, di hari ke-6 Allah menciptakan manusia, ciptaan Allah yang paling mulia. You, me, and us. Kita paling mulia, kita sangat berharga dari ciptaan manapun yang Tuhan udah lakukan di dunia ini. Allah bukan cuma berfirman teman-teman, tapi Ia juga membentuk dengan tangannya sendiri dan membuat kita manusia serupa dengan gambarannya, dan diberi nafas kehidupan dan bahkan dikasih mandat. See teman-teman, kita semua spesial di mata Tuhan. Kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Kita biji matanya Tuhan. Tuhan terlalu sayang sama kita, sampai kita dibuat serupa dengan gambarannya. Jadi kalau ada dari temennya teman-teman nih, temennya kamu yang ngomong atau ngatain kamu seperti binatang lah, seperti inilah, seperti itulah, kamu harus percaya gak sih? Of course not. Percaya apa kata Tuhan aja. Tuhan bilang kita berharga, kita berharga. Teman-teman kita bilang kita gak berharga, we don't care. Okay? We don't care about what people say about us. Yang penting adalah Tuhan bilang kita terlalu berharga. Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan gak mau menyerah sama kita teman-teman. He loves us very much. Dan Tuhan punya tujuan yang sangat penting untuk kita ada di dunia ini. Nah, Kak Gisel punya handphone sini. Handphone ini, waktu si perusahaan handphonenya buat handphone ini, pasti dia tahu dong fungsi-fungsinya apa aja. Ya dong, gak mungkin dia ngeluarin handphone tapi dia gak tahu apa isi fungsinya, speknya, dan lain sebagainya. Bisa buat telepon, bisa buat SMS, download aplikasi, video, kamera, dan lain sebagainya gitu kan istilahnya. Tapi bisa gak sih Kak Gisel buat handphone ini jadi salah satu tatakannya meja, kalau misalnya meja itu goyang-goyang? Bisa kan? Bisa ditaruh di bawahnya salah satu kakinya gitu kan? Atau bisa aja kan Kak Gisel taruh handphone ini istilahnya di sini buat jadi pajangan. Atau bisa juga ini untuk main lempar-lemparan. Bisa kan? Bisa sih, sayang aja tapi ya kalau misalnya lecet istilahnya. Tapi yang mau Kak Gisel ceritain gini loh, handphone ini bisa berfungsi dengan sempurna, dengan optimal kalau difungsikan sebagai layaknya sebuah handphone, ya kan? Daripada dibuat talenan, daripada dibuat lempar-lemparan, pajangan, dan lain sebagainya. Sama kayak kita teman-teman, kita akan mengeluarkan potensi kita dengan optimal apabila kita tahu fungsi kita menurut creator kita, yaitu Tuhan. Sebenarnya apa emang fungsi kita? Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So apapun yang kita harus lakukan di dunia ini, it must be about goodness, teman-teman. Ini Kak Gisel mau singgung sedikit. Istilahnya banyak ya di game terutama yang orang tuh ngomong selalu toxic. Itu harus dihilangkan, teman-teman. Bukan dikurangi, tapi benar-benar dihilangkan. Karena
Tuhan nggak ngomong toxic. Anak Tuhan ngomong goodness. Anak Tuhan ngomong membangun. Dan kalau kita istilahnya dikatain, well, kita harus ingat, know your worth. Kita nggak kayak gitu. Kita layak dan berharga di mata Tuhan. Apapun yang orang bilang tentang kita, we don't care. Kita tahu bahwa kita berharga, kita adalah special di mata Tuhan. And that's it. God loves you and me. God loves us. Seburuk apapun yang pernah kamu lakukan, Tuhan tetap mencintai kamu, teman-teman. Tuhan tetap menyayangimu dan mengasihimu. Well, repeat after me. Saya berharga di mata Tuhan. Apapun yang mau mereka omongin tentang saya, I am very worthy. That what God has told me, I am worthy. That's it. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman, acceptance is the key. Maksudnya acceptance di sini adalah kita harus bersyukur, teman-teman, tentang apa yang udah kita miliki. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman, emang kejadian kita tuh dahsyat dan ajaib. Kita tuh ditenon loh sama Tuhan waktu masih di dalam kandungan ibu kita. Jadi benar kata salah satu film yang lumayan terkenal kemarin di Indonesia, ubah insecure menjadi bersyukur. Daripada kita harus ngomongin insecurity, mendingan kita fokus ke bersyukur. There is always something to be grateful about every day and every time. Kita setiap hari, setiap saat nafas aja kita harus bisa bersyukur. Apapun yang kita dapat, Tuhan itu maha adil. Apapun yang kita miliki, Tuhan itu maha adil. Jangan banding-bandingin kita sama orang lain. Karena porsinya, setiap orang punya porsinya masing-masing. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Dan yang ketiga, teman-teman, fokus on being your true self. Jadi waktu kita udah sadar dan tahu identitas diri kita masing-masing, bahwa kita sangat berharga di hadapan Tuhan, kita harus tahu kalau kita dilahirkan unik dan original. Kita masing-masing berbeda dan gak ada yang sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Teman-teman, kita gak perlu berusaha keras untuk membuktikan ke orang lain supaya kita disukain sama mereka. Gak perlu, sama sekali gak perlu. Kita gak harus juga sama dengan orang lain, teman-teman. Bahkan kita semua punya keunikan kita masing-masing, punya talenta kita masing-masing yang berbeda. Nah, maksud lagi self focus on being your true self di sini adalah kamu cukup jadi diri kamu sendiri untuk fokus ngejalanin apa yang kamu mau dan apa yang kamu suka bersama Tuhan. Dan kamu harus tahu, teman-teman, bahwa kuasa dan otoritas Tuhan itu akan bekerja dengan yang terbaik dalam diri orang yang gak insecure. Jadi kalau kamu, fokus kamu benar-benar buat diri kamu untuk memperbesar kapasitas kamu, untuk memperbanyak talenta kamu, untuk mempertajam talenta kamu, kamu akan jadi orang yang lebih pede, kamu akan jadi orang yang lebih baik lagi. Dan kuasa Tuhan tuh akan bekerja luar biasa dahsyat dalam hidup kamu. Dibandingkan kalau kamu malah mikirin insecurity, kamu fokus ke insecure, aduh gimana ya ini, aduh kayak gini nih, aduh nanti takut deh gini-gini, enggak deh, nggak bakalan terjadi apa-apa guys. Kalau kamu jago nyanyi, nyanyilah, taruh itu di YouTube, di TikTok, di Reels Instagram, nyanyi lagu rohani, share ke semuanya. Kalau nggak rohani pun nggak apa-apa, yang penting kamu harus nyanyi itu seperti lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Pertajam talenta kamu dan lakuin semuanya itu seperti untuk Tuhan. So you have to do your best on focusing yourself. Yang jago dagang, buka bisnis. Yang jago matematika, terusin belajarnya sampai hebat, sampai dapat beasiswa, sampai ke luar negeri. Setiap kita itu punya keunikannya masing-masing, punya keinginan masing-masing, punya talenta masing-masing. Gak harus putih untuk jadi beauty influencer, gak harus jago nyanyi untuk jadi basis atau gitaris terkenal, gak harus jadi Cristiano Ronaldo untuk jadi pemain bola hebat, gak harus jadi artis TikTok terkenal untuk bikin transisi hebat dan FYP,
Gak harus jadi mereka, gak harus jadi dia, gak harus jadi siapa-siapa teman-teman. Jadilah dirimu sendiri dan lakuin apapun yang kamu mau lakuin seperti untuk Tuhan. So again, do your best on focusing yourself. Jadi jangan sampai kita larut dalam insecurity. Karena insecurity itu jujur ya bisa mengisolasi kita. Kalau kita insecure, kalau kita punya pikiran-pikiran yang kayak aduh gimana nih, gak bakalan, sekali lagi bisa bilang, gak bakalan bisa sukses, gak bakalan naik level, segitu-gitu aja stucknya karena apa? Karena pikiran kita sendiri, dan pikiran itu bukan dari Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman kan bisa mau ngomong kalau insecurity itu waktu dia datang, kita nggak bisa menghindar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita punya kendali atau kita punya control of ourselves untuk memisahkan diri dari si insecurity itu. Sebelum dia yang memisahkan kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita dan melalui kita. Nah teman-teman ingat cerita Kak Gisel tadi di awal kan? Tentang anak yang super insecure. Nah sekarang dia malah jadi super pede dan super confident karena dia udah tahu seberapa worth it-nya dia di hadapan Tuhan, seberapa berharganya dia, seberapa layaknya dia di hadapan Tuhan. Bahkan Instagramnya sekarang istilahnya muka dia semua, walaupun ada jerawat, walaupun bare face, dia tetap lakukan itu, dia tetap post itu di Instagram. Dia sekarang suka art, dia suka make up, tapi dia bukan make up karena dia menutupin semua flow yang ada di muka dia, tapi emang karena dia suka dan dia merasa dia punya talenta di situ dan dia tekunin. Dan anak itu adalah Kak Gisel, teman-teman. Jadi kalau Kak Gisel bisa ngatasin insecurity Kak Gisel, kakak yakin 100% teman-teman di sini semuanya juga pasti bisa untuk ngatasin insecurity teman-teman masing-masing. Banyak banget hal yang bisa teman-teman lakuin di dunia ini menurut panggilan Tuhan atas hidupmu. So teman-teman, jangan fokus ke insecurity kamu. Kamu yang cewek-cewek, kamu cantik luar biasa. Kamu yang cowok-cowok, kamu ganteng banget. Kamu keren. Kalian semua disayang sama Tuhan. Harus ingat, know your worth. Kamu layak di hadapan Tuhan. Kita semua unik. Bersyukur sama Tuhan tentang apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, fokus on being your true self. Jangan compare to others. Gak usah lihat yang lain. Tetap lakuin apa yang kamu mau lakuin bersama Tuhan. So teman-teman, isolate your insecurity before your insecurity isolates you. Jadi kita harus pisahin dulu tuh diri kita dari rasa insecure kita, sebelum dia yang memisahkan kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang udah mau Tuhan lakukan dalam hidup kita ke depannya dan melalui kita. Yuk kita akhiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman yang boleh mendengarkan sharing firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan pakai mereka masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di bidang apapun Tuhan mereka Engkau tempatkan ya Bapa. Hamba percaya Tuhan Yesus mereka bisa fokus ke talenta mereka masing-masing, bukan fokus ke orang lain, bukan fokus ke insecurity mereka Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus mereka bisa mengembangkan talenta mereka, karunia mereka Tuhan masing-masing sesuai dengan panggilan daripada-Mu Tuhan untuk setiap mereka masing-masing ya Bapa. Hamba berdoa dan hamba menyerahkan Tuhan semuanya Tuhan Yesus, segala aspek kehidupan teman-teman hamba-Mu ini Tuhan, baik yang di youth dan JCCK7 maupun teman-teman yang mendengarkan tayangan YouTube ini Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh aspek kehidupan yang mereka punyai Tuhan, biarlah menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Kau yang kendalikan Tuhan, ambil alih Tuhan Yesus. Nah kami percaya Tuhan Yesus, rancangan-Mu, rencana-Mu itulah yang terbaik bagi masa depan teman-teman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Materaikan Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kami ke depannya Tuhan
menjadi alat-Mu Tuhan, untuk bisa Engkau tempatkan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami menjadi tahu Tuhan Yesus, terus tahu Tuhan Yesus, dan ingat Tuhan bahwa kami layak dan sangat berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau sangat mencintai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan ya Bapa hari ini. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.